Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Mary di hari Jumat. Mari kita belajar Alkitab online bersama. Eh, Materi ini sebenarnya harusnya tanggal 23 Desember lalu ya, tapi itu kita libur. Saya mau membuat bahannya dan mulai membagikannya di tanggal Februari 2023. Dan hari ini topik kita adalah tentang orang-orang percaya di masa dispensasional. Bagaimana orang-orang percaya itu menghidupi kehidupannya di masa dispensasional, masa kemurahan Tuhan. Oke, kita sebelum masuk kita akan berdoa dulu. Bapak yang Maha Baik, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh masuk ke tahun yang baru ini. Memberkati juga saya, juga teman-teman yang mendengarkan. Kiranya semakin hari kami boleh semakin teguh dalam kebenaran firman, dan Roh Kudus yang menolong saya, juga teman-teman, untuk materi yang didapatkan hari ini sungguh dalam hidup dekat bagi kami semua. Engkau yang memimpin dan membimbing kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, teman, seperti judul kita hari ini adalah orang-orang percaya di masa dispensasional. Oke, saya akan review sebelumnya di Jumat yang terakhir di bulan Desember tahun 2022. Saya membagikan kepada teman-teman tentang arena pelatihan di tengah penyesatan global. Terus ketika kita mau masuk tahun 2023 ini, kita dihadapkan dengan beragam prediksi. Waduh, tahun 2023 ini sulit dan segala macamnya, baik dari keuangan ya, terus kemudian mungkin gereja katanya COVID udah selesai ya katanya. Terus masih banyak di mana ya, di daerah Korea kalau nggak salah, itu di India untuk masuk ke sana. Walaupun katanya kita udah mereda, tapi orang-orang yang baru saja dari Jalan Thailand, dari Singapura dan Thailand atau dari Mali, itu kita harus melakukan tes PCR. Nah, itu update berita tentang info kita memasuki negara India ya. Itu salah satunya saya bagi aja. Nah, itu artinya adalah ada banyak persoalan-persoalan yang akan kita hadapi di tahun 2023 ini. Nah, pergumulan dan persoalan itu adalah arena pelatihan di tengah penyesatan global. Seperti kesulitan adalah penyesatan, bukan? Kesulitan itu membuat kita dihadapkan pada kebenaran firman. Apakah kita akan hidup tetap dalam kebenaran firman, setia melakukannya, memegang teguh firman Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan, atau malah kita tergerus atau kita terhimpit karena kekhawatiran, ketakutan, dan melakukan banyak hal sehingga kebenaran firman itu nggak bisa hilang fondasi itu ya. Nah, di Jumat lalu saya membagikan kepada teman-teman di Hakim 3 ayat 1-2 bahwa di sana ditulis bahwa memang Tuhan itu sengaja banget menempatkan orang-orang Israel waktu itu di tanah Kanaan dengan orang-orang Kanaan yang masih ada di sana, orang-orang lokal. Bagaimana orang Israel bisa hidup bersama mereka atau tidak sama sekali, dan mereka menjadi pemilik tanah itu. Nah, di tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Allah untuk mereka dari bapaknya
Abraham, ya. Dan maksud dari penempatan itu, Tuhan ingin orang Israel sama generasi Yosua itu mulai berlatih berperang. Mereka berperang secara fisik. Nah, sekarang kita juga dilatih berperang secara spiritual kita. Karena prediksi, ancaman, pergumulan, masalah di tahun 2023 ini. Nah, ini mengingatkan saya kepada perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ketika gadis-gadis itu menunggu sang pelayan, dan itu adalah juga satu pergumulan ya, tantangan yang ditunggu lama banget datangnya, dan mereka harus menemui si pengantin itu, mempelai itu, dengan membawa lampu yang harus tetap menyala, sehingga otomatis mereka harus punya cadangan minyak. Dan karena sangat lama, ada tantangan lain menanti. Mungkin kita akan terlena, dan 5 gadis bodoh itu dikatakan memang terlena dan mereka kehabisan minyak, sedangkan yang gadis bijaksana lampunya tetap menyala dan masih punya cadangan. Dan di Galatia 6 ayat 8 sampai 8. Galatia 6 8 ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kan Allah itu Maha Pengasih, Allah itu pengampun. Iya benar, tapi kalau kita udah tahu kebenaran ya dilakukan ya. Jangan kan ada pengampunan Tuhan. Kalimat berikutnya mengatakan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, sama seperti tadi perumpamaan 5 gadis bijaksana dan gadis bodoh itu. Mereka yang bodoh menabur dalam dagingnya. Mereka santai, ketiduran, sehingga mereka akhirnya nggak boleh, nggak bisa gagal menemui si sang pengantin itu. Sedangkan yang 5 gadis bijaksana, mereka hidup dalam kewaspadaan. Walaupun mereka mungkin juga ngantuk-ngantuk juga ya, tapi membawa minyak, dan mereka akhirnya berhasil menemui sang mempelai dan ikut masuk ke dalam rumah si mempelai. Nah, kita akan masuk bagaimana orang-orang percaya di masa dispensasional. Ini adalah masa kemurahan Tuhan. Tuhan tahu kita ini udah terbiasa hidup dalam semua tentang daging yang dosa, karena memang dunia kan ada di dalam dunia yang memang dikuasai si iblis ya, si jahat. Jadi dan keinginan hati manusia, Alkitab juga mencatat semuanya ingin berbuat jahat gitu. Tetapi Allah ingin kita tetap teguh atas dengan dan memiliki dasar imannya yang murni gitu. Jadi ketika kita mau melakukan kebenaran firman, nah motifnya apa? Gitu. Ketika kita mau melakukan pelayanan, motifnya apa? Di Efesus 4 ayat 17 sampai 32 dan Kolose 3 ayat 5 sampai 11, saya menemukan tentang realitas orang percaya yang menghidupi manusia baru. Ini materi ini udah saya bagi di Jumat sebelumnya, yang pertama yang kedua kali ya. Ini soalnya juga yang udah video yang ke-31 ya. Nah, bagaimana realitas orang percaya itu menurut Efesus yang ditulis di Efesus dan Kolose? Orang percaya itu yang menghidupi gaya manusia baru, ia mematikan keinginan daging. Ia menghidupi keinginan roh, keinginan bapaknya, penuh dengan waspada. Nah, karena dia harus hidup dalam menghidupi keinginan roh, otomatis dia harus tahu pengetahuan yang baru tentang apa sih yang Allah inginkan, pengetahuan tentang kebenaran. Nah, setelah tahu dengan kebenaran itu, lalu
memahaminya. Kemudian kita mengalami orang-orang percaya itu yang menghidupi manusia baru itu mengalami suatu pembaharuan akal budi. Jiwa kehendaknya udah diperbaharui, berbeda. Misalnya kalau dulu lihat orang langsung bawaannya negatif thinking, tapi sekarang kita tidak negatif thinking dulu. Kita akan berpikir dengan cermat, mengapa orang ini demikian, misalnya seperti itu. Dan yang ketiga, setelah kita melakukan segala sesuatu dengan hikmah, melakukan perbuatan baik. Nah, melakukan perbuatan baik ini harus sesuai standar kebenaran firman Allah. Nah, sebagai satu contoh, misalnya ketika kita waktu sekolah dulu, ada teman kita misalnya tidak buat PR, lalu apa yang kita lakukan? Menolongnya, ya mungkin akan lebih baik untuk pertama kali, oke, kita akan tolong. Mungkin dia akan tinggalin saja. Tapi yang kedua, dia minta tolong lagi, apa yang harus dilakukan? Kita akan tanya kenapa dia nggak melakukannya, ya kan? Atau dia bilang, misalnya, oh saya ketiduran, saya nggak melakukannya karena saya lalai. Nah itu nggak bisa ditolong ya, saya pikir. Kedua tidak. Tetapi kalau dia bilang saya nggak ngerti, soalnya saya nggak tahu cara menjawabnya. Nah berarti solusinya adalah kita membantunya, mengajarkannya, ya. Oke. Nah untuk orang percaya itu bisa menghidupi manusia baru, itu kita harus menerima diri kita ini apa adanya. Oh kita orangnya punya kelebihan A, B, C, D, E, F, G. Nah, terus kekurangannya apa gitu, ya. Dari kita menerima diri kita sendiri nih apa adanya. Nah, kita akan memperbaiki dan kita punya motivasi. Kita mau jadi versi yang lebih baik. Kalau yang udah bagus, kita perbagus. Kalau bisa, atau kita pertahankan. Terus kalau misalnya kita tahu sesuatu itu nggak bagus, ya harus kita buang. Misalnya saya suka tidur malam misalnya, atau main gitu, sehingga waktu saya untuk tidur kurang, atau saya tidak punya waktu lagi untuk berdoa, membaca firman, atau waktu saat tentu saya nggak punya. Nah itu kan tidak bagus. Misalnya kita perbaiki. Nah gimana kan mempersiapkan waktu dengan baik, kan kita mau jadi manusia baru, mau nyenengin Tuhan. Nah kita buang yang jelek, ambil yang baik, ya. Kalau kita terlalu sering gak ada waktu untuk belajar firman, itu termasuk sesuatu yang jelek, jadi harus dibuang. Nah yang baiknya adalah kita harus menyiapkan waktu untuk belajar firman, berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Roh, ya, bertahap demi bertahap. Dan caranya bertahap, kita mengenali hambatan diri kita. Oh kenapa kita mungkin kita baca firman gak menarik kali ya, atau kita bacanya lompat-lompat misalnya, sehingga kita nggak ngerti, karena kan bacanya lompat-lompat, misalnya pakai hitungan dadu misalnya membaca Alkitab, ya. Mungkin kita akan mengambil keputusan, misalnya saya mau mulai membaca firman dengan urut, supaya kita boleh mendapat satu gambaran lengkap. Nah itu merupakan satu terobosan, ya, atas hambatan yang tadi. Misalnya tadi kita kenapa susah membaca kita, karena kita nggak bisa tadi, karena kita lompat-lompat misalnya, ya. Kemudian ada hal lain, membiasakan diri hidup dengan versi yang baru. Nah ketika kita mau mengenal firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang benar, kita misalnya udah komitmen, ya, kita mau baca secara lengkap, secara urut, ya. Tapi kita dulu bacanya misalnya Senin baca, Selasa enggak, Rabu enggak, Kamis ya gitu misalnya. Terus ketemu lagi hari Sabtu atau hari Minggu misalnya. Pas hari Minggu ketemu lagi Bapak Pendeta ngasih tahunya firman yang lain, topat lagi. Nah itu sesuatu yang kebiasaan lama yang harus kita buang. Misalnya
kita akan masuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita akan terus membacanya. Lalu ketika nanti hari Minggu kita mendapatkan materi baru dari Pak Pendeta, kita mencatatnya dan mungkin kita akan mendapatkan suatu gambaran atau penjelasan dari mungkin yang kita sudah baca dulu itu yang tidak kita mengerti. Selain itu, setelah kita memiliki waktu yang teratur ya, beribadah, baca Alkitab, baca firman, berfellowship, kita akan menemukan visi Allah. Apa sih yang Allah inginkan dalam hidup kita ini? Bagaimana saya mau menyelesaikan visi itu secara tuntas. Tuhan begitu baiknya ya sama kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, kasih kita keselamatan, kebebasan. Lalu ketika kita pulang menghadap Bapa, apa yang kita membawa buat Dia? Seperti itu. Oke. Nah, jadi intinya orang-orang percaya yang hidup di masa anugerah Tuhan, dispensasional ini, harus hidup oleh Roh, melakukan keinginan Roh. Karena kenapa? Ya, mereka tuh, saya dan teman-teman udah terima salib Tuhan Yesus. Salib Tuhan Yesus itu memberikan kehidupan yang merdeka. Kalau hidup yang merdeka, kita tuh kan kita udah diberkatin Tuhan ya. Jadi kita saling dapat mampu punya semangat untuk saling melayani dalam kasih. Dan kita tidak akan saling gigit atas saling Tuhan. Juga tidak saling membinasakan. Kita akan saling support teman-teman kita, orang sekitar kita. Terus di Roma ayat 1:17. Kenapa? Kita mulai hidup dengan kebenaran firman karena kita punya iman, percaya, harapan pada Tuhan. Kita dengan ketekunan kita mengakui, oh Tuhan itu kebenaran firman, Tuhan itu kekuatan. Ini adalah kekuatan Allah, keilahian Allah. Kita mengucap syukur dalam setiap kondisi kita, baik atau tidak baik keadaannya, dan kita memelihara dan menghormati kemuliaan Allah dimanapun kita berada, di tempat-tempat tersembunyi juga kita memelihara dan menghormati kemuliaan itu, dan kita menjunjung tinggi dan setia pada kebenaran Allah itu. Kebenaran firman Allah adalah iya dan amin. Nah, ketiga, orang percaya itu harus mengajarkan orang-orang sekitarnya. Seperti saya udah jadi mama-mama ya, orang tua. Nah, saya harus mengajarkan anak-anak saya kebenaran firman ini sejak dini, dari mereka masih kecil-kecil ya. Nah, dan untuk efektifnya saya harus mengajarkan mereka menjadi teladan. Nah, melakukannya gitu, diucapkan dan dilakukan. Nah, jadi kenapa demikian? Di dalam kitab suci itu, dalam Alkitab adalah di sana tuh ada pedoman untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidikkan dalam kebenaran. Dan keempat, orang percaya yang sungguh-sungguh dalam Tuhan itu menghidupi kebenaran itu nggak dapat berbuat dosa. Ini berbeda dengan orang yang terima Tuhan Yesus nggak bisa berdosa. Beda maksud. Maksud saya adalah orang percaya, saya dan teman-teman, ketika kita sungguh-sungguh menerima firman dan melakukannya sepenuh hati, seluruhnya dengan segenap pikiran, seluruh pikiran, kehendak, akal budi, kekuatan. Nah, kita tuh nggak akan dapat berbuat dosa lagi kalau tadi kita menerima sungguh-sungguh. Tapi kalau cuma membaca firman, oh begitu, tapi nggak dilakukan, ya pasti masih melakukan, masih bisa berbuat dosa. Jadi di statement ini tidak dapat berbuat dosa karena kita udah sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman itu. Nah, kenapa kita bisa tidak dapat berbuat dosa? Di Galatia 5, 22 sampai 23 dan 26 ada ini nih. Teman-teman bisa lihat nih, ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Pas bete, ada damai sejahtera. Pengen marah, ada kesabaran. Aduh, pengen pelit, ada kemurahan, kebaikan, ada kesetiaan. Kita walaupun sebel, kita masih tetap mau melakukannya.
lemah lembut, dan penguasaan diri. Dan namanya kita menguasai diri, kita nggak gila hormat ketika ada teman misalnya tidak memberi salam kepada kita atau dia cuek, biarin aja ya. Kemudian atau saling menantang, misalnya ada orang teman misalnya tiba-tiba gitu ya sebel sama kita atau ngatain kita, biarin aja itu mereka lah, atau saling mendengki. Nah, itu tidak kita lakukan karena kita ada dalam penguasaan diri ya, kebenaran Tuhan. Nah, ketika kita hidup dalam kebenaran firman, otomatis firman itu adalah Tuhan Yesus ya, firman Allah adalah yang menjadi manusia Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu adalah Injil yang bukan kekuatan. Di dalam ketika Tuhan Yesus sudah di kayu salib, dia bangkit, kemudian dia mengirimkan Roh Kudus Allah ya. Dan di dalam Roh Kudus itu, dia 11 ayat 2, dalam nama Roh Tuhan, Roh takut akan Tuhan, Roh hikmat, Roh pengertian, Roh yang memberikan nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan. Nah, Roh ini akan menolong kita, membantu kita untuk menghasilkan banyak buah roh. Yang tadi, kita nggak bakal bisa berbuat dosa kalau buah roh kita tuh terlebat, terus berbuah. Buah roh ya. Nah, bukan buah pelayanan, buah roh. Buah roh itu, kalau buah pelayanan kan banyak orang bertobat, banyak orang kenal Tuhan Yesus, tapi itu bagus, Tuhan Yesus mau juga. Tapi yang paling penting adalah buah roh. Kita harus menghasilkan buah roh ya, kasih, sukacita, tadi damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini hanya bisa kita hasilkan kalau kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang punya kuasa roh. Ini ya, yang warna merah ini. Nah, setelah kita bisa menghasilkan buah roh itu yang berbuah lebat, nah kita akan diberi karunia roh. Nah, mungkin kita akan bisa berkata dengan hikmat, berkata dengan pengetahuan. Ya kan, karena kita tahu firman, bisa berkata dengan hikmat dan pengetahuan. Kita memiliki iman, kita memiliki kepercayaan, kita tahu siapa Tuhan Yesus itu, siapa Bapa kita tahu itu Roh Kudus yang menolong kita. Dan penyembuhan kita dengan yakinan, ketika teman kita membutuhkan untuk kita doakan, kita akan berdoa. Dan mengadakan mujizat itu bukan kita yang mengadakan mujizat karena kita berdoa, Allah Roh Kudus yang menolong kita. Bernubuat, kita mungkin akan dikasih tahu rahasia-rahasia kebenaran firman, rahasia-rahasia apa yang akan datang untuk kehidupan kita, orang lain atau sebagainya. Itu semua dari Roh Kudus yang akan menolong kita. Tapi tidak kita buat ya, beda ya. Bernubuat itu dari Roh Kudus yang bisa, dan itu sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus tahu. Kemudian membedakan macam-macam roh. Ketika kita ketemu seseorang atau apa, kita akan tahu, oh ini rohnya dari Roh Kudus atau bukan. Spirit mana gitu ya, kata dalam bahasa roh dan mengartikan bahasa roh. Nah, dalam keseluruhan itu kita akan menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Manusia dalam kehidupan sehari-hari kita ada 4 hal ya, kita memiliki kesukaan, tentang hasrat ya yang kita mau penuhi. Terus kemudian kita memiliki kelebihan ya, misalnya talenta kita, profesi kita ya, bakat kita. Nah, terus kemudian dari kelebihan itu kita bisa melakukan suatu pekerjaan dan menghasilkan. Nah, kita akan profesional. Nah, kemudian hasil yang kita dapatkan itu akan memenuhi kebutuhan kita. Dan kebutuhan kita bukan sekedar makan minum saja, tapi ada misi, ada tujuan yang dicapai. Sama seperti ini, ketika saya membuat belajar kitab online ini, materi ini, saya ingin teman-teman semua juga mengenal Yesus kita dengan benar, lengkap, dan sungguh berhati-hati. Itu yang saya inginkan. Nah, orang-orang percaya tadi yang
yang sudah hidup dalam kebenaran firman sebagai manusia baru, mereka nggak lepas dari segala kesulitan hidup mereka, ya. Tetapi di dalam peristiwa kehidupan yang mereka lalui, orang-orang percaya itu hidup dalam kebenaran firman. Oh, firman ini begini. Salah satu contohnya adalah di Perjanjian Lama. Ini saya kebalik ya, Perjanjian Lama, Ayub ya. Itu cerita Ayub, teman-teman tahu kan, melewati kesulitan berat, banget berat dalam kehidupannya. Tapi dia tetap menjadi pemenang. Ketika dia korengan, teman-temannya bukannya menghibur, malah nyebelin ya, jadi kepo gitu ya. Terus istrinya juga mengatakan dia. Tapi Ayub itu walaupun ada satu peringas ibu yang menolong dia. Ayub akhirnya bisa mendapat kesempatan memandang Allah yang Maha Besar penuh kuasa. Dia punya sadar. Terus Ayub juga boleh melihat kesalahannya sendiri, penuh penyesalan dan hidup dalam pertobatan. Karena kan kalau orang hidup dalam daging, pengetahuannya daging, kita akan merasa, oh Allah itu akan menghukum semua orang yang berbuat dosa. Iya memang, tapi kalau misalnya kita berbuat dosa karena kita nggak tahu, ya nggak dihukum belum. Jadi Allah akan mengajar mendidik kita sampai kita ngerti dulu, oh ini salah. Kalau salah kita tahu, dan kita tidak melakukannya. Tetapi karena kalau kita sudah tahu itu salah, masih melakukannya, ya pasti dihukum dong ya. Kemudian di Perjanjian Baru ada Petrus. Petrus juga melewati pembelajaran imannya terhadap Tuhan Yesus, dan dia akhirnya menjadi pemenang. Dulu waktu dalam ketidaktahuannya, dia pernah menyangka Tuhan Yesus ketika sampai ayam berkokok 3 kali ya, dan dia jadi malu. Tetapi pas Petrus mengakhiri hidupnya, dia disalib dengan kepala terbalik karena dia memegang teguh iman ya. Dia nggak mau menghujat Tuhan Yesus, si kasarnya rasul begitu, tapi dia nggak mau, dia punya iman kepada Tuhan Yesus dan dia menjadi pemenang iman. Nah, dan kejadian di tahun 2007 ini, di tanggal 30 ini ya, bapaknya ya, Bapak Pastor Ragit Gani, ini adalah seorang pastor gereja Calvin di Irak sana. Dia menjadi martir karena ISIS ya. Dia mau tetap melayani di gereja Tuhan, tetap mau dia tetap mata jus, dan dia menjadi pemenang iman. Dan sampai sekarang gereja itu masih tetap ada, masih tetap beribadah, dan banyak semua jenis memiliki iman yang kuat. Teman-temannya saya. Jadi kita harus memunculkan di gambar ini kebenaran di atas di hadapan kebohongan yang kita. Nah, jadi di keseluruhan kehidupan orang percaya, orang benar yang hidup menghidupi kebenaran firman Tuhan di Indonesia baru itu, pertama adalah dia takut dan menghormati nama Tuhan, karena dia tahu dengan hal begitu dia akan menjadi milik kesayangan Tuhan, dan dia cuma percaya satu-satunya bahwa Tuhan adalah pembebas yang melindungi dan memberikan kesembuhan dan sukacita. Dari keseluruhan ini semua adalah akhirnya adalah dia di Filipi 1 dan 2 sampai dengan 3. Karena kita tahu kita mau menghormati Tuhan, kita takut akan Tuhan. Bentar ya. Nah, kita tahu kebenaran firman Tuhan. Nah, kita membagikan firman, kita membagikan firman itu tidak dengan dengki atau perselisihan, tapi kita memberitakan dengan maksud baik. Jadi ada kan yang memberitakan firman karena kita sebel sama orang gitu. Terus kita jadi jadi kita istilahnya itu mau ngecek teman pakai firman. Jadi kita harus
benar-benar ya ngerti hikmat. Kemudian kita melakukan pemberitaan Kristus firman Tuhan dengan ikhlas, bukan karena untuk sejumlah bayaran atau amplop atau apa atau persembahan kasih, enggak ya. Kemudian kita melakukan tugas keselamatan kita nggak takut, nggak gentar kepada Allah. Orang Tuhan yang ngasih kok gitu ya, untuk pelayanan pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian ketika kita juga adalah pelayan di dalam gereja, kita tidak melakukannya dengan bersungut-sungut atau membantah, beraib dan bernoda matok hati misalnya. Jadi ingat saya ceritanya Marta sama Maria. Ketika banyak orang-orang ingin menyaksikan Tuhan Yesus, Maria lebih pilih duduk mendengarkan kata Yesus. Si Marta sibuk-sibuk nih ya, mau nyiapin makanan dan lain-lainnya untuk orang-orang yang akan diberikan. Dan dia jadi bete gara-gara si Maria duduk diam aja, nggak bantu dia. Padahal Maria sudah mengambil bagiannya dan Marta sudah mengambil bagiannya. Ketika dia Marta jadi marah, dan itu ya jadi kurang ya nilainya di hadapan Tuhan Yesus ya. Dia bekerja dengan karakter anjing. Wah, kita maaf ya, saya menggunakan kata ini. Menjilat, kita jadi nggak bisa menggunakan Tuhan solid ya. Kalimat palsu, kita menggunakan firman kadang-kadang dia bisa berlaku, kadang-kadang dia tidak bisa berlaku gitu ya. Hal seperti itu ya. Nah, kemudian dari keseluruhan orang-orang benar itu ya, orang-orang benar itu hidup di dalam kasih Allah. Yang utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan. Kedua, mengasihi sesamanya manusia seperti mengasihi kepada diri sendiri. Dan dibilang pada dua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dua hukum ini adalah bersih, kudus, dan murni. Luar biasa ya. Jadi ya tadi benar dong kalau misalnya orang-orang benar, orang-orang percaya yang hidup menghidupi kebiasaan manusia baru, dia akan menjadi bersih, kudus, dan dia nggak bisa melakukan dosa lagi. Karena memang udah dia lakukan. Ini loh hukumnya. Ya. Dan bersih, kudus, dan murni ini udah saya juga bagiin ke waktu itu di video yang keberapa ya, ada di bersih, kudus, murni. Kalau kita pengen bersih udah otomatis berhenti berbuat jahat, kita belajar berbuat baik, selesai urusan, mengusahakan keadilan, mengendalikan orang kejam, mengendalikan diri sendiri, terus membela hak anak yatim, memperjuangkan perkara-perkara yang janda. Setelah kita bersih, putih oleh darah Yesus, kita baru dapat melakukannya. Kita dikudusin. Setelah kita dikudusin, kita bisa memuliakan Allah dengan bibir kita, dengan melakukan perbuatan kita. Terus kita menampilkan kudus itu dapat ditampilkan fisik dan non fisik ya, dari pakaian, diri sendiri sebagai pelatan, perkataan, perbuatan ya sesuai. Kemudian murni dari pemahamannya, murni dari motifnya gitu ya. Jadi Allah itu memanggil bukan dari hasil pekerjaan. Jadi Allah memanggil saya bukan karena hasil pekerjaan saya, bukan. Jadi karena ketekunan kita, jadi semuanya. Makanya waktu itu ada perumpamaan upah 1 dinar dikasih yang datang pagi 1 dinar, yang baru datang mau pulang bentar lagi 1 dinar ya. Dan Allah memurnikan semua orang-orang percaya itu dalam api supaya kita tuh murni di tengah penyusapan global. Nah, kita harus siap hidup dan menghadapi segala penyusapan kemungkinan di tahun 2023 ini. Dan paling penting adalah orang percaya itu dia mengenali sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu ada yang unik. Uniknya maha hadir ya. Kita mungkin melakukan sesuatu dalam gelap. Orang nggak tahu misalnya. Tapi Allah kita melihat. Nggak tahu apa yang ada dalam pikiran kita.
apa yang segala sesuatu yang kejadian ke depan juga dia tahu. Maha kuasa, punya kuasaan mutlak. Ya mungkin ada estimasi, ada prediksi, tapi kita bawa dalam Tuhan. Tuhan yang bisa menolong. Banyak kan kesembuhan, orang yang sakit juga sangat sulit untuk sembuh, tapi itu kalau Tuhan yang maha kuasa, seperti membalikan tangan. Maha tinggi diri dan keberadaan Tuhan Allah kita itu lebih besar daripada tatanan yang diciptakan lebih besar, sempurna, murni, kekal, abadi. Dalam segala waktu itu Allah tuh ada. Bahkan Allah udah ada sebelum kita. Esa dalam 3 fungsi ilahiyah, penggagas itu Allah, perintah Tuhan Yesus Kristus, firman Allah kan, kehendak Roh Kudus. Dan orang percaya juga tahu sifat Allah itu dalam moral. Allah itu menjadi orang yang baik. Nah, karena Allah itu baik, makanya kita harus melakukan perbuatan baik. Allah juga memiliki kasih. Karena Allah kasih, Allah tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia mau merangkul semua orang. Dia kirimin Tuhan Yesus untuk istilahnya menyelamatkan kita. Nah, kemudian sifat Allah itu adalah belas kasih, gitu ya. Ketika kita dalam persoalan, beban berat, gembira, sedih, itu baca. Nah, itu itu ada Allah tahu, Allah ikut, dan Allah bergerak, Allah ikut bekerja dalam segala persoalan kita. Kemudian Allah itu setia, sabar, lambat untuk marah, dan setiap janji dan pengaturannya atas manusia itu adalah tetap dan sempurna. Kemudian adil, Allah itu punya tatanan moral yang bagus, konsisten atas semesta dan manusia. Biasa ya, jadi sehingga dia tahu Allah itu unik dan Allah itu punya moral yang khusus. Kemudian orang percaya itu mengikuti teladan kehidupan Tuhan Yesus. Teladan apa? Teladan keutamaan atas seluruh ketetapan Allah. Jadi walaupun Tuhan Yesus misalnya hadir kan di Daud, tapi dia menciptakan hal tapi semuanya itu masih berdasar pada hukum Taurat, Musa, dan 10 perintah Allah yang waktu itu udah berlaku di Perjanjian Lama. Kemudian teladan ketaatan atas perintah Allah dan rencana besar Allah untuk menyelamatkan manusia. Waktu itu contoh teladan ketaatan itu Yesus mau di kayu salib. Sebelumnya ada proses yang sangat berat, dan Tuhan Yesus juga sampai waktu itu ya di Golgota ya, dia doa sampai kalau keringatnya seperti darah ya katanya, hutan yang luar biasa. Tapi dia tetap melakukannya. Dia tahu rencana besar Allah untuk menyelamatkan manusia. Kemudian Tuhan Yesus juga punya teladan kasih bagi setiap orang yang dijumpainya, termasuk yang memusuhinya. Misalnya yang dijumpai, misalnya siapa perempuan yang sumur itu kawin 7 kali, Tuhan Yesus nggak menganggap dirinya sangat suci. Dia tetap mau bicara, berbagi, mengajarkan si perempuan itu. Atau dia memusuhi orang Farisi, orang Saduki, orang ahli Taurat, Farisi itu ya, yang mau membunuh dia. Dia nggak melakukan hal seperti itu. Semua baik-baik saja. Kemudian bagaimana dia menghadapi si Pilatus yang mungkin kita bilang plain kan ya, si Pilatus pengen nolongin Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus bilang, lu nggak bisa nolongin saya. Itu memang udah ini udah seperti itu jalannya ya. Jadi memang harus seperti itu. Kalau udah seperti itu,
Tuhan Yesus bilang itu adalah rencana Allah dan dia hanya melakukan kehendak Allah. Pilatus tidak berhak. Jadi luar biasa ya, Tuhan Yesus itu tetap melakukan bagiannya. Dan Pilatus tidak terpaksa mengiyakan permintaan Israel untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Kemudian teladan iman dan ketekunan Tuhan Yesus, supaya tetap memiliki pengharapan dan keteguhannya, percaya sepenuhnya kepada Allah dan kebenarannya. Jadi ingatkan peristiwa ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Eli Eli lama sabatani. Nah, orang-orang kan bilang, itu Tuhan itu manggil gak didengerin, dicuekin gitu kali ya. Nah, tapi memang di momen itu, beberapa saat itu, sepertinya Allah tidak menolong dia, mengabaikannya. Allah memalingkan mukanya gitu. Nah, tetapi dia tetap memiliki iman dan ketekunan. Tuhan Yesus dalam beberapa second itu dia bergumul ya dengan sakaratul maut, kita bilang gitu. Tapi Tuhan Yesus belum melakukannya. Dia percaya Allah menolong dia. Teladan keberanian untuk berkata dan melakukan dan bertindak sesuai apa yang diajarkannya. Nah, ini adalah saya ingat ketika Tuhan Yesus ada di bait Allah, ketemu banyak pedagang-pedagang, penukar uang ya. Wah, dia balik-balikin, dia marah-marah kan waktu itu. Dia nggak takut sama Farisi. Dia bertindak sesuai kebenaran firman. Menghormati ya Allah dalam setiap kasihkan. Takut akan dia. Dan ini selanjutnya mungkin kalau teman-teman bisa tahu siapa dinamakan teladan lain dari kehidupan Tuhan Yesus. Jadi sebelum kita masuk ini, orang percaya di masa dispensasional, orang benar yang menghidupi kebiasaan manusia baru itu nggak bakal bisa berdosa lagi. Udah dibedakan, dipisahkan, beda banget gitu. Jadi harus melakukan kebenaran dengan sungguh. Kita tahu firman, dapat firman, kita pahami, dengan hikmat kita melakukannya. Dengan hikmat artinya gimana? Kita bisa pilih-pilih melakukannya, tidak. Semua kebenaran firman harus kita lakukan. Gitu kan ya. Oke, akhirnya kita akan sampai pada akhir Jumat depan. Kita akan membahas tentang dewasa rohani. Dewasa rohani itu mengikuti bagaimana kita punya pengetahuan yang dewasa. Pengetahuan rohaninya udah dewasa ya, bukan seperti kita sampai kita kehendak, respon, sikap gaya hidup. Kita akan seperti seharusnya ketika kita dewasa rohani. Kita akan seperti gambar ini, gaya api dewasa yang berjalan dengan tegak, dengan yakin, dan bahkan dia walaupun berjalan tegak dia masih menggunakan tongkat. Artinya dia berhati-hati dalam segala tindakan yang dilakukan. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus sama baik. Terima kasih atas segala kebaikan. Tolong kami Tuhan, supaya kami berhasil jadi orang-orang percaya, orang-orang benar, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh menghidupi kebiasaan manusia baru itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami boleh melewati tahun 2023 ini secara lengkap. Kami ingin memuji dan menyembah Dia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sampai jumpa di Jumat depan tanggal 13 Januari mendatang. Tuhan Yesus memberkati.